5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ayah memelihara burung merpati, Benny memelihara ayam. Setiap sore, ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap adik-adik. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Adik-adik, apakah kalian pernah mengamati burung dan ayam? Mereka sama-sama punya sayap loh. Hanya saja burung itu bisa terbang tinggi, tetapi kalau ayam tidak dapat terbang tinggi adik-adik. Adik-adik, perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya? Nah, ini adalah gambar beberapa burung yang sedang terbang nih adik-adik. Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Mereka akan mengepakkan kedua sayapnya seperti ini supaya bisa terbang adik-adik. Coba kalian umpamakan tangan kalian adalah sayap dan kepakkan kedua tangan kalian seperti burung yang sedang terbang. Lalu adik-adik perhatikan gerakan ayam saat mengejar Benny. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Ya adik-adik ya. Apakah sayap ayam itu mengepak saat berlari? Ya, sayap ayam akan mengepak juga saat berlari. Berikutnya adik-adik, coba adik-adik perhatikan gerakan Benny memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak makanan, lalu dia akan menebarkan di antara ayam-ayam tersebut, sehingga ayam-ayamnya akan bisa makan adik-adik. Nah, di sini adik-adik kalian tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tangan kalian itu adalah sayap burung. Bentangkan tangan kalian, kemudian kepakkan. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Lalu lakukan sambil membentuk lingkaran seperti ini. Jadi kalian bentangkan kedua tangan kalian seolah-olah itu sayap burung, lalu kalian kepakkan. Lalu kalian lari sambil mengepakkan sayap burung kalian adik-adik. Coba ya adik-adik tirukan ya. Berikutnya yang harus kalian tirukan nih, tirukan gerakan ayam. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tangan hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan itu, buat gerakan mengepak sambil berjalan seperti ini. Ya, adik-adik bisa praktekkan nih. Selanjutnya, bayangkan dirimu adalah Benny yang memberi makan ayamnya. Benny mengambil makanan dari kotak, kemudian menebarkannya pada ayam di depannya. Lakukan hingga 8 kali menebar makanan, seolah-olah kalian menebar makanan untuk ayam yang ada di depan kalian. Adik-adik, di sini ada bacaan nih yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca bersama-sama. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas.
Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Nah, di sini ayam yang dimiliki ayah kan awalnya hanya 2 ayam. Lalu bertelur nih 2 ayamnya. Telurnya menetas 6, berarti 2 ditambah 6 ada 8. Lalu ayah membeli lagi 2. Berarti jumlah ayam yang dimiliki ayah itu ada 10 adik-adik. Nah, amati bacaan ini adik-adik. Apakah kalian menemukan huruf kapital? Ya, menemukan huruf kapital pada awal kalimat. Iya, pada awal kalimat. Selain awal kalimat, kalian menemukan huruf kapital di mana? Ya, di nama bulan. Di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Semuanya diawali huruf kapital. Nah, adik-adik, coba di sini ada pertanyaan untuk adik-adik semua. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan adik-adik. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada teks bacaan tadi? Coba sebutkan nama-nama bulan yang terdapat dalam teks tadi. Ya, dalam teks tadi ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Berikutnya adik-adik, ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan ya? Iya, ada 6. Bulan apa saja itu? Nah, yang tidak disebutkan adalah bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Adik-adik, berikut adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun. Dapatkah kalian menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Mari kita urutkan bersama-sama adik-adik. Bulan pertama bulan apa ya adik-adik? Ya, Januari. Setelah Januari, Februari. Februari itu bulan kedua. Lalu Maret. Setelah Maret, April, Mei. Ya, setelah Mei, Juni. Lalu Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan terakhir adalah Desember. Jadi ini adalah nama bulan yang sesuai dengan urutan yang benar dari Januari sampai Desember. Adik-adik, saat menuliskan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital ya, seperti saat menuliskan nama hari dan di awal kalimat. Di sini adik-adik, tanyakan kepada 5 temanmu atau 5 keluargamu pada bulan apakah mereka berulang tahun. Lalu buatlah 5 kalimat dengan bulan ulang tahun temanmu atau keluargamu tadi. Jangan lupa gunakan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, nama bulan ya. Lalu gunakan juga tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung juga. Di sini Kak Citra punya contoh nih adik-adik. Eko lahir pada bulan November. Citra lahir pada bulan Juli. Hero lahir pada bulan April. Gea lahir pada bulan Oktober. Benny lahir pada bulan Februari. Nah, di sini Kak Citra memperhatikan penggunaan huruf kapital pada nama orang dan nama bulan. Coba ya adik-adik kalian tanyakan kepada teman-teman atau keluarga kalian bulan ulang tahun mereka. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti gambar berikut ini adik-adik. Ini adalah alat timbangan kue ya, kalian masih ingat ya. Nah, ibu membutuhkan 250 gram telur
Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur atau timbangan kue ini. Berapakah angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan? Nah, di sini angkanya kan tidak kelihatan Kak Citra. Nah, adik-adik, setiap satu garis ini nilainya adalah 100 gram. Kalau sampai di sini kan 1000 gram. 1000 gram itu sama dengan 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah, kalau di sini ada berapa gram nih telurnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 500 gram. Padahal yang dibutuhkan ibu itu hanya 250 gram. Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Tentunya belum adik-adik ya, tidak sesuai ya. Nah, di sini adik-adik, lalu apakah yang harus ibu lakukan adik-adik? Menambah telurnya atau mengurangi telur pada timbangan? Yang dibutuhkan tadi cuma 250 gram, tapi yang ditimbangan ini 500 gram. Berarti kan kelebihan. Kalau kelebihan, kita harus mengurangi telur pada timbangan sampai nanti ukurannya di 250 gram. Begitu ya adik-adik ya. Kalau tidak sesuai, kalau kelebihan ya berarti harus dikurangi. Kalau misalnya kurang ya harus ditambah, seperti itu. Nah, di sini selain telur, ibu itu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini. Ibu membutuhkan tepung terigu sebanyak 300 gram, gula 200 gram, mentega 150 gram, coklat 100 gram. Perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut, lalu lingkarilah bahan kue yang sesuai dengan ukuran beratnya yang dibutuhkan. Contohnya di sini adik-adik ya. Ini tadi yang dibutuhkan oleh ibu ya. Nah, di sini ada gambar tepung terigu. Tepung terigu yang dibutuhkan ibu itu adalah 300 gram. Kita lihat gambar yang pertama. Ini ada berapa gram ya gambar pertama ini? Kita hitung ya dari ini nih adik-adik ya. Dari garis ini 100 gram. 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram. Ini ternyata jumlahnya 500 gram. Padahal yang dibutuhkan adalah 300 gram. Kita lihat gambar yang kedua, 100 gram, 200 gram, 300 gram. Berarti yang dibutuhkan yang ini adik-adik, yang sesuai dengan kebutuhan ibu, yaitu 300 gram tepung terigu. Selanjutnya ada gula. Gula yang dibutuhkan 200 gram. Kalau gambar yang pertama, apakah ini 200 gram adik-adik? Ya, 100, 200. Berarti ini 200 gram. Kalau gambar yang ini hanya 100 gram. Berarti yang dibutuhkan ibu yang ini, karena beratnya harus 200 gram. Selanjutnya adik-adik, mentega yang dibutuhkan adalah 150 gram. Nah, di sini adik-adik kita lihat, Kak, di sini ada 100 gram. Lalu jarumnya di tengah-tengah antara 100 dan 200. Berarti ini nilainya adalah 150 gram. Kalau ini 200 gram. Berarti mentega yang benar yang sesuai dengan resepnya ibu nih adalah yang ini adik-adik. Selanjutnya ada coklat. Nah, coklatnya ini sudah Kak Citra lingkari ya. 100 gram itu yang sesuai yang ini nih ya. Kalau yang ini kan 200 gram. Mudah ya adik-adik ya menentukan besarnya atau beratnya suatu benda berdasarkan takaran yang ada. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Adik-adik, apakah di sekolah kalian ada perpustakaan? Ada apa saja nih di perpustakaan? Ya tentunya ada buku-buku ya adik-adik ya yang bisa kita baca. Nah, perpustakaan itu banyak sekali buku adik-adik. Kalian bisa pergi ke perpustakaan untuk membaca berbagai macam buku tentang hewan peliharaan ada di situ.
tentang bumi ada di situ, lalu tentang matematika juga ada bukunya. Jadi di perpustakaan itu banyak sekali buku yang bisa kalian baca ya, majalah, buku cerita dan lain sebagainya. Nah, di sini Lani, Siti dan teman-temannya sedang berada di perpustakaan adik-adik. Mereka sedang membaca buku. Nah, adik-adik, kalau kalian pergi ke perpustakaan, buku apa nih yang kalian baca? Buku kalian itu pasti buku yang sangat kalian senangi. Misalnya, Kak, aku suka membaca Bobo. Kak, aku suka membaca buku cerita. Kak, aku suka baca buku tentang bumi. Boleh adik-adik ya. Di perpustakaan kalian akan menjumpai banyak sekali buku. Nah, adik-adik, apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Coba adik-adik buat pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya nih adik-adik ya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Nah, coba adik-adik buat pertanyaan. Misalnya nih, Kak Citra punya contoh pertanyaannya. Siapa yang suka membaca buku? Ya, di sini ada kata tanya siapa. Siapa itu menanyakan tentang nama orang. Lalu ada pertanyaan begini, buku apa saja yang dibaca Siti? Lalu di mana mereka membaca buku? Berapa anak yang membaca buku? Nah, adik-adik bisa melihat video pembelajaran Kak Citra tentang membuat kalimat tanya atau macam-macam kata tanya nih adik-adik ya, yang bisa kalian buat untuk membuat pertanyaan. Itu tadi ya beberapa contoh kalimat tanya berdasarkan gambar dan bacaan tadi. Adik-adik, coba kalian bisa pergi ke perpustakaan ya. Atau kalau saat ini kalian belajar di rumah, coba tanyakan kepada guru atau orang tua kalian, kira-kira tata tertib apa yang berlaku di perpustakaan sekolahmu. Nah adik-adik ya, pasti di perpustakaan itu ada tata tertibnya loh. Apa saja sih tata tertibnya ya? Di sini Kak Citra akan memberikan beberapa contoh tata tertibnya. Contoh peraturan yang berlaku di perpustakaan. Misalnya nih adik-adik, yang pertama harus mengembalikan buku tepat pada waktunya. Tidak makan dan minum saat berada di perpustakaan. Tidak berisik saat berada di perpustakaan karena bisa mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang sedang membaca. Lalu merawat atau menjaga buku yang dipinjam. Mengembalikan buku di rak buku. Itu juga contoh peraturan yang berlaku di perpustakaan. Coba ya kalian bisa mewawancarai petugas perpustakaan atau guru kalian nih tentang tata tertib atau peraturan yang ada di perpustakaan. Adik-adik, ceritakan pengalaman kalian dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan. Tuliskan cerita kalian itu dalam huruf tegak bersambung nih. Jadi kalian tulis ya di buku kalian masing-masing pengalaman kalian tentang mematuhi tata tertib di sekolah, khususnya di ruang perpustakaan. Contohnya nih adik-adik ya ceritanya. Setiap hari Selasa saat jam istirahat, aku pergi ke perpustakaan. Di sana, aku membaca banyak sekali buku. Aku suka membaca buku cerita. Di sana, aku selalu mematuhi tata tertib. Aku tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Aku juga harus mengembalikan buku tepat pada waktunya. Nah, bisa seperti itu adik-adik ceritanya. Adik-adik, aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Di sini ada bacaan nih tentang Lani. Yuk kita baca bersama-sama ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka.
Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Adik-adik, di sini ada perilaku Udin dan Beni yang tidak patut kita contoh ya. Di sini kan Lani sedang bercerita. Kalau ada teman kalian yang sedang berbicara di depan, kalian harus mendengarkan. Tidak seperti Udin dan Beni ini, malah mengobrol. Nah, kalau ada teman kalian yang melanggar peraturan juga, kalian harus berani mengingatkan atau menegur. Di sini siapa yang menegur? Iya, yang menegur adalah Siti dan Dayu, mengingatkan Udin dan Beni untuk memperhatikan Lani saat berbicara di depan kelas. Jadi kalau ada yang melanggar tata tertib, kalian harus berani mengingatkan dan menegur mereka ya adik-adik. Tegur mereka dengan baik-baik ya, tidak dengan membentak atau marah-marah. Adik-adik, terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Ya, nama dalam cerita di atas tadi ada Lani, Beni, Siti, Udin, dan Dayu. Adik-adik tentunya masih ingat ya penggunaan huruf kapital. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital itu juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Jadi kalau nama orang harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Adik-adik, di sini ada percakapan nih antara Lani dan ayahnya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani. Adik-adik, kalau kalian mempunyai hewan peliharaan harus menjaga kebersihan kandangnya ya. Adik-adik, tadi ya kita sudah tahu bahwa nama orang itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya, ada 5 kalimat yang ternyata penulisan nama orangnya salah karena tidak memakai huruf kapital. Yang mana saja ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama nih adik-adik, Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Apakah ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Di sini Lina dan Dayu sudah memakai huruf kapital. Berarti nomor 1 sudah betul adik-adik. Lalu nomor 2, pada hari Senin Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Apakah ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya ada. Ini adik-adik, Udin seharusnya huruf U-nya pakai huruf kapital adik-adik. Yang ketiga, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Apakah ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Iya adik-adik, bagus. Ada. Yang mana ya? Ya, Dayu dan Lani. Seharusnya huruf D-nya huruf kapital. Lalu huruf L-nya juga huruf kapital adik-adik. Berikutnya adik-adik, nomor 4, Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Mana nih adik-adik nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya bagus adik-adik, Udin. U-nya seharusnya memakai huruf kapital. Selanjutnya yang kelima, Ibu Tati menulis di papan tulis. Kira-kira di sini mana yang tidak memakai huruf kapital ya? Seharusnya kan memakai ya nama orang ya. Iya, ini adik-adik, Tati ya. Seharusnya Ibu Tati, T-nya ini diawali dengan huruf kapital. Wah, hebat nih adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang benar adik-adik. Lalu setelah disusun harus ditulis menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan juga tanda titik di akhir kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Contohnya nih adik-adik, membaca Susi cerita buku. Kalau disusun menjadi bagaimana ya adik-adik ya? Susi
membaca buku cerita. Nah, di sini Susi nama orang diawali huruf kapital dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Itu ya adik-adik ya. Kita lihat nih kalimat berikutnya. Ibu mengerjakan, Lani PR membantu. Kira-kira kalau disusun menjadi bagaimana ya? Ya, Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Di sini ibu karena di awal kalimat I-nya memakai huruf besar. Lani nama orang juga memakai huruf besar atau huruf kapital. Nah, PR ini termasuk dari singkatan pekerjaan rumah, jadi memakai huruf kapital juga. Yang kedua, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Ya, kalau disusun menjadi Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Ya, nama Udin dan Beni ini harus diawali huruf kapital. Yang ketiga, Dayu suka menyontek tidak. Kalau disusun adik-adik, Dayu tidak suka menyontek, seperti itu. Selalu yang keempat adik-adik, berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Nah, kalau disusun jadi Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Yang kelima nih adik-adik, yang terakhir, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Ya, kalau disusun jadi Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Berlari itu sangat menyenangkan dan menyehatkan ya adik-adik. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau di tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan, apalagi juga di dalam rumah adik-adik, karena itu bisa berbahaya. Kalau menyenggol barang-barang berharga, barang-barang berharganya bisa jatuh dan pecah. Nah adik-adik, di sini kita akan belajar macam-macam gerak dalam berlari ya. Yang pertama ini nih adik-adik, perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah ini berpindah tempat? Tidak ya adik-adik ya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah Kak Citra jelaskan bahwa ini adalah gerakan berlari di tempat. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Ya, tidak terlalu tinggi ya ketika berlari di tempat ini adik-adik. Lakukan gerakan lari di tempat ini dengan hitungan 8 kali. Jadi kalau lari di tempat itu ya hanya lari di tempat, tidak berpindah tempat. Berikutnya adalah gerakan ini adik-adik ya. Kalau tadi lututnya tidak terlalu tinggi, kalau ini tinggi adik-adik. Ya, apakah dia berpindah tempat? Tidak ya adik-adik ya. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Ini lebih tinggi lagi karena sejajar ya adik-adik ya. Kalian lihat di sini pahanya itu sejajar. Jadi kalian angkat lebih tinggi lagi. Nah, lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat ini dengan hitungan 8 kali. Selanjutnya adik-adik ada ini nih adik-adik ya. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Iya ya adik-adik ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ya, berlarinya ke arah depan dari garis start menuju garis finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish nih adik-adik. Kalian bisa berlomba dengan teman-teman kalian nih, siapa yang paling cepat larinya. Berikutnya ada gerakan lari zigzag. Apakah dia berpindah tempat? Iya. Kemanakah arah berlari berlari anak pada gambar ini? Ya, arahnya zigzag ya adik-adik ya. Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar berikut ini dengan hitungan 4 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri. Nah, kalian sudah mengetahui ya macam-macam lari. Tadi ada lari di tempat, lututnya diangkat agak rendah. Lalu lari di tempat, lututnya agak tinggi diangkatnya. Berikutnya tadi ada lari cepat dan ini ada lari zigzag.